Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya bersama Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani akan membedah buku berjudul Mengapa Penting Mengetahui Habib Alwi Bukan Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah buku terbaru Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dan co-writernya saya, Alhamdulillah. Bagian ini kita akan membedah tulisan Kiai Imad, kemudian nanti di part 2 akan membedah tulisan saya, dan di part 3 nanti kita akan elaborasi, insya Allah akan mengundang beberapa teman-teman yang lain untuk berdialog, memperdalam, mempertajam, dan lain sebagainya. Untuk kemudian dipersilakan Kiai Imad menyampaikan bedah buku atau ulasan dari buku Kiai Imad yang berjudul Mengapa Penting Mengetahui Habib Alwi Bukan Keturunan Nabi Muhammad SAW. Wadah Kiai Imad dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Mas Rifki Zulkarnain J. Baswara. Hari ini telah terbit sebuah buku berjudul Mengapa Penting Mengetahui Habib Alwi Bukan Keturunan Nabi Muhammad SAW, JFGC 10500 PSG Y32613. Buku ini dicetak oleh penerbit Lakesa, dan di dalam buku ini sebenarnya dicetak atau diterbitkan dua buku sekaligus. Pertama buku saya, yaitu Mengapa Penting Mengetahui Habib Alwi. Yang kedua adalah buku karya Kang Mas Rifki Zulkarnain J. Baswara dengan judul buku Klan Habib Alwi Mengancam Eksistensi Pribumi, Bangsa dan Negara Indonesia. Buku ini sangat layak untuk dicetak di dalam satu buku atau dua judul buku ini, yaitu buku saya dan buku Kang Mas Rifki. Itu sangat layak dicetak dalam satu buku karena memiliki keterkaitan pembahasan. Yang pertama adalah masih konsisten. Saya tentang fokus utamanya adalah tentang batalnya nasab Habib Alwi, batalnya nasab Habib Rizik misalnya, batalnya nasab Habib Lutfi, Habib Taufik Assegaf, Habib Bahar. Itu mereka semuanya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan nanti Kang Mas Rifki lebih akan ke dampak-dampak sosial, bahkan politik, kebangsaan dari klaim Habib Alwi ini sebagai keturunan Nabi di tengah-tengah bangsa Indonesia. Baik, saya akan sedikit mengulas isi buku saya bab per bab. Yang buku ini saya kira adalah jawaban dari request para subscriber Kang Mas Rifki Zulkarnain ketika diadakan program wakaf Kitab Minhajun Nasabin. Maka banyak permintaan di dalam kolom komentar Kang Mas Rifki Zulkarnain bahwa alangkah bagusnya kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian dicetak dan dibagikan kepada para tokoh-tokoh, baik tokoh politik, tokoh tokoh kebudayaan, tokoh artis-artis, dan semua lintas sektoral dari elemen bangsa ini kita kirim buku terjemahan kitab Minhajun Nasabin itu. Sebenarnya kitab Minhajun Nasabin juga sudah diterjemahkan oleh pengurus RMI Provinsi Banten, tetapi saya menilai bahwa kitab Minhajun Nasabin dilihat dari berbagai macam aspeknya sangat penting itu dalam pola pikir atau logika para ulama. Maka saya memerlukan logika yang lebih akrab dalam pola pikir dan paradigma non kiai gitu. Yaitu dengan adanya buku ini bukan hasil terjemahan tetapi hasil rekayasa terbaru Penyesuaian. dari
Iya, penyesuaian. Rekayasa terbaru itu penyesuaian, bukan rekayasa kayak Bali. Ini adalah bagaimana saya menyusun buku ini agar mudah dipahami oleh para pejabat, oleh para tokoh-tokoh politik, oleh para artis, oleh lintas agama, lintas kebudayaan, dan nanti buku Kang Mas Rifki juga karena saya sudah membacanya, itu akan terkait dengan hal itu sangat erat sekali. Jadi saya hanya dari tataran permukaan, kemudian Kang Mas Rifki akan menembus begitu dalam takaran-takaran yang sangat fundamental terhadap bagaimana sebenarnya kalau misalnya misi-misi atau segala macam apa yang dilakukan oleh Bali hari ini kemudian kita biarkan. Nah, di dalam bab 1, saya di dalam buku ini, saya perlihatkan kembali kepada para pemirsa agar akrab dengan warna bukunya. Ini warna buku yang sengaja warnanya agak gelap. Dan ini ada foto, ini foto hasil pembaruan dari foto asli seorang Balawi yang ada di sekitar tahun 1944 sampai 1948, tidak terdeteksi secara presisi, tetapi di antara tahun itu 1944 sampai 1948 dia bersama para tentara-tentara Belanda berada di makam pahlawan tentara Belanda. Mungkin dia sebagai pendoa atau sebagai orang yang diminta untuk hadir sebagai pelengkap daripada tentara-tentara Belanda. Selain dari gambar, juga dari warna yang agak gelap, karena ini adalah merupakan sebuah kegelapan sejarah yang kita alami selama ini ketika kita mengetahui Ba'alawi bukan cucu Nabi baru beberapa tahun ini. Ada beberapa keluarga kita, bangsa kita yang kaget tentang penemuan, tentang kesimpulan bahwa Ba'alawi ini bukan cucu Nabi, kemudian mengadakan penolakan-penolakan yang sebenarnya kita menyampaikannya untuk mereka, namun karena belum bisa dipahami secara baik, kemudian mereka menyerang kita. Dan itu saya kira untuk saya ataupun untuk Kang Mas Rifki dan yang lainnya dari Perjuangan Wali Songo Indonesia, Tubagus Abbas, Tubagus Mogi, Pak Gus Fuad Peleret, Bang Haji Roma Irama, Kiai Aziz Jazuli, Kiai Surabaya, KRT Ya, Hadi, siapa iya, namanya, iya, Nur Hadi Negoro, dan lain sebagainya, para pejuang-pejuang. Itu hal yang semacam itu adalah merupakan sebuah pertantangan bagi kita bahwa inilah dakwah untuk mereka, tetapi kadang mereka yang tidak memahami itu. Jadi kadang-kadang di dalam perjuangan itu kalau untuk hanya mengusir para penjajah kita akan mudah. Tetapi kalau penjajah itu sudah berkelindan bersatu gitu dengan saudara kita sendiri, ini yang akan membuat perjuangan itu makin rumit tetapi makin menarik dan menantang. Dan buktinya dengan adanya penolakan-penolakan dari saudara-saudara kita itu telah terlahir berbagai macam karya, baik dari saya, dari Kang Mas Rifki, dari teman-teman. Akan juga hadir nanti buku dari Profesor Dr. Menahem Ali tentang Judeo Kristiani, nasab dalam tinjauan Judeo Kristiani. Di situ juga akan dibahas nasab para kabaib. Kemudian Gus Aziz Jazuli dan Kiai Nur Yahya Hadinegoro yang akan mengeluarkan buku tentang penyimpangan-penyimpangan dari ajaran-ajaran kaum Balawi. Dan juga ada beberapa buku lain yang sedang dipersiapkan oleh PWILS, juga oleh para akademisi untuk membantu saudara-saudara kita umat Islam Indonesia agar terbebas dari doktrin-doktrin Balawi, baik dari nasab maupun dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Baik, di dalam bab 1 buku saya ini, mengapa penting kita mengetahui bahwa Balawi ini bukan turun Nabi. ya, Bab 1 urgensi mengetahui, ya. mungkin kata pengantar dulu ya, atau pendahuluan dulu.
Kan ada pendahuluan tuh. Baik, baik. Betul sekali, di sini ada kata pengantar, juga ada pendahuluan, baru nanti bab 1. Di Hmm. kata pengantar, mungkin saya bacakan aja Ya. supaya apa namanya itu bisa untuk eh, berada di dalam suasana pengantar buku ini, para pembaca sekalian dan para penonton channel Kang Mas Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Buku yang ada di tangan pembaca ini terdiri dari 2 judul buku. Pertama, buku Mengapa Penting Mengetahui Habib Alwi Bukan Turun Nabi Muhammad SAW, JFG C10500 versus GY32613. Buku ini karya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, berisi tentang batalnya nasab klan Balwi. Maaf. Yang mengklaim sebagai turun Nabi Muhammad SAW ditinjau dari ilmu nasab, ilmu sejarah, dan uji tes DNA. Selain itu, diulas pula tentang urgensi mengetahui batalnya nasab Balawi bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. Dalam buku tersebut, Kiai Imad mengupas bahwa klaim pengakuan sebagai turun Nabi Muhammad SAW terkait erat dengan masalah-masalah agama. Oleh karena itu, klaim itu tidak boleh begitu saja diterima. Sebaliknya, ia perlu diteliti dengan seksama dengan metode penelitian ilmu nasab, ilmu sejarah, dan metode tes DNA. Menurut Kiai Imad, klaim sepihak keluarga Balawi sebagai turun Nabi Muhammad SAW wajib ditolak dan diabaikan karena 3 hal. Pertama, nasab Balawi tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab primer yang mutabar, otoritatif. Kitab-kitab nasab mulai abad ke-5 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah banyak ditulis tetapi tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaid. Kedua, nasab Balawi tidak terkonfirmasi dalam sejarah. Nama-nama yang terdapat dalam rangkaian silsilah nasab Balawi, mulai dari Ubaid sampai Maula Dawila terbukti fiktif. Ketiga, hasil uji tes DNA Balawi berhaplogrup G tidak sesuai dengan haplogrup orang Arab. Keturunan Nabi Ibrahim yang berhaplogrup C1. Jangankan mereka keturunan Nabi Muhammad SAW, sebagai orang Arab saja mustahil. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, yang bagi likulli ahadin ayakuna lahu khiratun fi hadan nasabi syarifi wa dhabtihi hatta la yantasibu ilaihi sallallahu ahadun illa bihaqqin. Seyogianya bagi setiap orang mempunyai kecemburuan terhadap nasab mulia Nabi Muhammad SAW dan mendhabitnya, memeriksanya, sehingga seseorang tidak menisbatkan diri pada nasab Nabi Muhammad SAW kecuali dengan sebenarnya. As-Sawa'iqil Muhriqah, juz 2 halaman 537. Haram bagi ulama untuk mendiamkan terjadinya pengakuan nasab seseorang atau sekelompok manusia yang menisbahkan diri sebagai turun Nabi Muhammad SAW dengan dusta. Karena yang demikian itu termasuk istighfar bihaqqil Mustafa, merendahkan hak Nabi Muhammad SAW. Buku kedua ditulis oleh seorang pengamat sosial budaya, Rifki Zulkarnain J. Baswara, dengan judul Klan Habib Ba'alwi mengancam eksistensi pribumi, bangsa dan negara Indonesia. Buku ini berisi bacaan dan pengamatan ilmiah penulisnya tentang rencana klan Ba'alwi ke depan berdasar pola-pola yang dilakukannya hari ini, relasinya dengan kepentingan bangsa dan negara. Kedua buku ini layak diterbitkan dalam 1 jilid karena keduanya saling melengkapi. Semoga buku ini bermanfaat bagi umat Islam, bangsa dan negara Indonesia. Demikian itu kata pengantar dari penerbit. Kemudian setelah kata pengantar, buku ini akan diisi oleh daftar isi. Mungkin kita bisa bacakan dulu daftar isinya ya, supaya para penonton bisa mengetahui apa saja sih judul-judul subnya di dalam buku tersebut. Pertama,